Tembok Yajud Majud telah ditemukan. Saksikan di sini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Tembok Ya'juj Ma'juj sudah ditemukan. Tembok kokoh yang diyakini sebagai penjara bagi Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk misterius yang terkunci di balik batasannya selama ribuan tahun. Legenda raja yang disebut Zulkarnain mengemukakan dalam catatan sejarah dikenal sebagai sosok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ketika di Cina, maksud saya di wilayah Kaukasus ya, dia bertemu dengan satu kaum yang hampir-hampir tidak bisa difahami perkataannya. Ini kemungkinan adalah bangsa Mandarin ya, yang bahasanya agak sedikit rumit ketimbang dengan Eropa dan sebagainya. Apakah ini hanya mitos atau fakta sejarah yang tersembunyi? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Alhamdulillah. Doa teman-teman semuanya, kita masih bisa bersama teman-teman semua di sini untuk membongkar atau juga membuka folder-folder yang biasanya di luar dari wawasan kita dengan menghadirkan guru-guru yang kompeten di bidang tersebut. Dan terima kasih untuk masukan, kritik dan saran segala hal yang dikirimkan kepada kami. Seperti sebelumnya saya bilang, sedang heboh dibicarakan apakah benar sudah ditemukan yang namanya tembok Yajud Majud. Langsung aja kita ngobrol dengan guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Waduh, belakangan ini ada yang viral di TikTok, yaitu peta Al-Idrisi yang sudah dibuat dari abad-abad pertama gitu ya. Bahwa ternyata ada tulisan tersempil dengan bentuk tembok, tulisannya Yajud Majud. Sedangkan saya sendiri belum mendapatkan belum sempat dapatkan kajian siapa sebenarnya Zulkarnain gitu kan. Akhirnya di kajian antum dijelaskan Zulkarnain menurut dari pemaparan antum masuk akal juga gitu. Makanya saya tertarik untuk membahas satu episode khusus apa yang dibongkar atau juga mungkin diutarakan oleh Al-Idrisi ini, bahwa tembok Yajud Majud ada di wilayah yang digambarkan beliau. Mungkin berawal dari Al-Idrisi dulu kali. Al-Idrisi, siapa sih dia? Apakah perlu kita percaya atau enggak gitu? Iya. Padahal kayak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah. Baik, tentang Al-Idrisi ini itu kalau dibahas di beberapa saintis muslim, beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan karena memang rata-rata para ilmuwan yang ternyata mereka adalah para founding father-nya, maksud saya adalah para penemu konsep-konsep pengetahuan modern, itu ternyata memiliki keistimewaan. Sebagaimana yang lainnya, Al-Idrisi, Al-Hawarizmi, Al-Jazari, Ibnul Haytham, Ibnu Sina, rata-rata mereka hafal Quran di usia di bawah 10 tahun. Begitu pula dengan Al-Idrisi. Nah, namun ada hal yang menarik dari Al-Idrisi. Beliau hafal Quran 30 juz, kemudian juga hafal beberapa hadis, dan ada kesenangan dari apa yang beliau lakukan, miliki ya. Maksud saya adalah kecenderungan beliau kepada menjabarkan konteks peradaban sejarah yang terperinci dari awal sampai akhir berdasarkan apa yang beliau fahami dari Al-Quran yang beliau hafalkan dan beliau fahami, dan juga beberapa catatan hadis terkait dengan sejarah peradaban. Nah, menariknya adalah apa yang dilakukan Al-Idrisi ini, beliau membuat titik-titik spot terkait dengan peradaban sejarah manusia. Nabi Adam misalnya diturunkan fi makanin ala fawqal ardi, di tempat tertinggi muka bumi, dipasang di sini, dan itu sesuai, yaitu di Nepal misalnya. Kemudian Siti Hawa di Jeddah, di Jazirah Arab Jeddah, Iblis di Dastamaisan, dan terus Nabi Nuh di Sumeria, terus Nabi Ibrahim di Al-Ur, Irak, terus mereka mengarah semua. Nah, titik demi titik itu beliau pasang dan beliau buat garis-garis peradaban, penyebaran peradaban sejarah manusia, historik peradaban manusia. Dan setelah selesai, beliau itu mendapati bahwa garis-garis tadi membentuk peta dunia. Secara membentuk peta dunia, secara tidak sengaja. Dari Quran berarti. Betul. Dan tidak ada yang bisa membantah. Secara sains pun memang ternyata apa yang ditemukan oleh Al-Idrisi ini sama dengan apa yang mereka jepret dari ruang angkasa ya. Tanda petik oleh Neil Armstrong. Nih, yang luar biasanya lagi kan beliau membuat peta itu tidak naik ke atas langit, udara, lalu memotong dan memvideokan itu lalu digambarkan, tidak. Tapi berdasarkan perjalanan sirah Quran. Kalau itu menjadi alasannya
belum membuat peta tadi dari Quran memang wajar karena peradaban manusia Allah yang menciptakan, bumi pun Allah yang menciptakan. Kemudian bagaimana penyebaran dakwah itu kan Allah yang memerintahkan para nabi membentuk peradaban manusia itu atas keizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini tidak terbantahkan apa yang didapatkan oleh Al-Idrisi bahwa ternyata memang sesuai dengan peta aslinya. Bahkan kemudian beliau pun dikatakan sebagai the first man to prove that the world was around, ya. Beliau to contract the globe. Dia orang yang pertama membuktikan bumi itu bulat dan orang yang pertama kali membuat global. Nah, apa yang ditemukan oleh Al-Idrisi ini sekali lagi lihat dari kompetensi beliau sebagai ahli sejarah, ahli Quran. Ketika beliau menyempilkan Ya'juj Ma'juj, bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang berdasarkan pemahaman beliau, pendapat beliau yang faktanya jika sedang terungkap bisa jadi memang di situ salah satunya. Tapi sekali lagi itu adalah pendapat. Kenapa? Karena hal-hal yang terkait dengan 10 tanda besar, kan Ya'juj Ma'juj itu 10 tanda besar kiamat ya. Yang pertama kan ada matahari terbit dari barat Hind, kemudian Dukhan, kemudian binatang melata, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa. Nah, 10 tanda besar ini tidak secara eksplisit dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana titiknya, di mana tidak disebutkan dan kapan gitu ya. Dan kapan itu murni merupakan nubuah yang menguji keimanan kita. Nah, sengaja Allah membuat itu seperti tidak saklek jelas di mana itu untuk menguji keimanan kita dan juga bisa jadi untuk merangsang stimulus untuk kita mencari, meneliti, mengaitkan demi hadis untuk membayangkan bahwa betapa dahsyat hasanah keislaman di dunia ini terkait dengan peradaban manusia dan baik dulu sekarang dan akhir zaman. Karena memang Al-Quran itu kan memuat triple dimensional, memuat 3 muatan waktu, past time, present time, and future time. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, terkait dengan hal yang sifatnya akan datang ini sengaja Allah tampilkan begitu dan Rasulullah juga tidak menyebutkan secara eksplisit di mana. Artinya butuh penelitian yang lebih lanjut untuk kita merasa yakin, dan tujuannya adalah untuk yakin gak dengan Quran dan hadis, yakin gak dengan hari akhir, yakin gak dengan kebangkitan Islam. Nah, maka itu tidak dijelaskan secara eksplisit, maka wajar sekali jika muncul adanya perbedaan. Oh, begitu ya. Perbedaan pendapat tentang Ya'juj Ma'juj. Nah, Padahal. Ya, artinya Al-Idrisi ini mengukakan apa yang beliau temukan dan memang benar dalam arti sesuai dengan sains terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Bisa jadi benar dan bisa jadi ada penjelasan yang lain yang suatu saat mungkin Allah akan kemukakan. Namun sekali lagi bahwa baik Quran ataupun hadis pasti menyebutkan. Cuma memang itu tadi tidak secara gamblang, saklek bahwa akhirnya kita tahu di lokasi sana. Kalau ketahuan begitu, di mana sisi ujian keimanannya? Benar. Ya, sehingga kita bisa waspada, dan kalau disebutkan nanti akan keluar pada saat ini kan tidak. Itu untuk membuat kita harus aware dan bersiap-siap menjauhi fitnahnya, ya, dan meyakini bahwa Quran dan Sunnah itu adalah luar biasa benar patokannya. Oh, jadi kalau saya ambil kesimpulan bahwa Allah itu memberikan nubuah yang sepertinya yang diinginkan bukan kapan dan di mananya, tapi bagaimana kita meresponsnya, menyikapinya. Oh, dan begitu. Mempersiapkan kedatangannya. Iya. Kalau kita tahu kapan dan di mana, lebih sibuk memikirkan itu gitu. Misalnya persiapannya nggak dipikirin gitu ya. Iya. Waduh, menarik juga ya. Berarti kalau bisa dibilang bahwa bisa jadi benar, bisa jadi enggak, ini adalah tafsir menurut beliau. Betul. Dari Quran. Iya. Oh, menarik ya. Karena kemampuan beliau ini adalah bagaimana menghubungkan satu titik sejarah dengan titik sejarah yang lain dengan sangat akurat, luar biasa. Dan dunia mengakuinya secara sains dan teknologi. Menurut pandangan Tijon Sas itu pas gitu. Apa yang beliau temukan itu. Dan itu sekali lagi membuktikan kebenaran Quran. Karena yang beliau kaji dan beliau kembangkan kan Quran dan hadis. Benar. Jadi menariknya bahwa beliau melakukan ini di abad pertama di mana belum ditemukannya pesawat. Betul. Atau belum terbang, belum ada belum satelit belum ada. Belum pakai drone segala macam. Hanya dengan pengetahuan dapatkan dari Quran, kemudian jadilah peta dunia yang sama seperti sekarang. Betul. Dan bahkan beliau sudah orang pertama yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Betul. Begitu ya. Ini menariknya
beliau ini seorang hafiz Quran juga. Iya. Kalau nggak salah Ustaz, ini marga Al-Idrisi ini di Maroko ini adalah keturunan langsung dari Hussein. Husain. Iya. Oh, Hussein. Berarti cucu Nabi juga nih. Cucu Rasulullah SAW juga. Oh. Nah, bisa jadi untuk sekali lagi Allah memberikan kemuliaan pada Rasulullah dan keturunannya dan Allah jaga. Rasulullah SAW Allah jaga keturunannya sampai akhir zaman. Betapapun tidak termasuk yang disebut khalifah, karena khalifah ini semuanya dari Bani Quraisy. Kan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yazalu hadad din azizan ila isna asyara khalifatan. Kulluhum min Quraisy. Islam ini akan tegak, akan selalu tegak melalui 12 kepemimpinan dan semuanya adalah dari Bani Quraisy. Nah, selebih yang bukan Bani Quraisy tapi keturunan Rasulullah SAW yang tidak menjadi khalifah, dia tetap mendapatkan kelebihan. Kelebihan yang Allah utamakan dari yang lain. Nah, bisa jadi kelebihan dari penelitian-penelitian, penemuan-penemuannya yang menguatkan kebenaran Quran dan hadis. Seperti itu. Allah lebihkan. Jadi beliau adalah ahli geografi pertama di dunia guys yang luar biasa, dan mungkin jarang dunia zaman sekarang yang mengetahui itu gitu ya, maksudnya kok bisa tahu tanpa harus keluar angkasa gitu. Sama berbagai tadi yang sudah Ustadz sebutkan ya, bagaimana sekarang kita bisa menikmati internet, YouTube atau juga mungkin Instagram atau segalanya itu dari wasilah ilmuwan muslim di ujungnya ya Ustadz ya. Ada pepatah juga mengatakan likulli maqamin mahal. Setiap tempat, setiap masa itu ada karakteristik khusus yang menjadi kelebihannya, maziyahnya. Nah, zaman dulu nggak ada teknologi, tapi Allah berikan kemampuan orang untuk mengeksplorasi nalarnya, menjangkau apa yang Allah bentangkan di alam semesta. Itu kualitasnya tidak jauh beda dengan jangkauan teknologi hari ini gitu. Iya, benar. Ya, nah itu kelebihannya. Makanya tidak menutup kemungkinan memang kebenaran-kebenaran itu Allah ungkap lewat orang-orang seperti Al-Idrisi. Ya, dan itu hikmah dari Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Innallaha yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang mendapatkan hikmah dari Allah, Allah berikan hikmah padanya, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa banyaknya. Banyak manfaatnya dan banyak kebenarannya gitu. Banyak berkahnya. Berarti buktikan bahwa Quran ini bukan sesuatu yang ibaratnya cuma benda mati tanpa apa-apa ya. Jadi saya mendengar gini, ada orang misalnya ahli kedokteran, dia buka random Quran sesuai dengan kedokteran, gitu. Atau juga dia ahli niaga misalnya, ketika buka mengenai niaga, mungkin di surat yang sama begitu ya. Nah, tafsir dari Al-Idrisi sendiri, beliau berarti karena dia seorang yang tertarik dengan geografi, kemudian mentadaburi atau menafsir dari ayat tersebut sampai yang kita nggak paham baru itu menunjukkan lokasi, beliau sepertinya ini lokasi seperti ini, padahal mungkin nggak digambarkan di situ dari tafsirnya. Luas jangan-jangan ya. Betul. Dan beberapa peneliti ilmiah itu mereka mendapati apa yang disampaikan oleh Al-Idrisi itu benar. Itu membuktikan kebenaran Quran juga. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Al-Idrisi ini membuktikan kebenaran Al-Quran dengan fakta sejarah dan penemuan hari ini di bidang geografi dan astronomi. Nah, bicara soal Ya'juj Ma'juj sendiri nih, Ustaz. Jadi sepertinya ini kan sesuatu yang kalau kita mendengarkan akan begitu menakutkan nanti ini di zaman pada saat ada Ya'juj Ma'juj. Karena akan membunuh semua yang dilewati. Begitu kan? Nah, dan jumlahnya juga bukan 100-200 gitu. Ribuan, ratusan ribu mungkin bahkan. Soalnya yang dilewati itu habis semua sama dia. Dan yang menjadi pertanyaan di manakah lokasi dikuncinya kan disebutkan di tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mungkin bisa diulang Zat. Zulkarnain ini siapa sih? Misterius, ada yang bilang Alexander the Great, ada yang bilang sampai sekarang dirahasiakan. Nah, kalau menurut kalau Al-Idrisi kan menafsirkan sesuai dengan keilmuan dia gitu ya. Dan kadang ya bisa kemudian nanti sesuai, bisa enggak, namanya juga manusia gitu Zat. Kalau menurut dari tafsiran antum, Al-Idrisi itu Zulkarnain itu siapa dan bagaimana? Saya membaca beberapa buku yang terkait dengan Ya'juj Ma'juj dan Zulkarnain, karena pembahasan Ya'juj Ma'juj tidak terlepas dari sosok Zulkarnain. Di antara buku-buku itu ada pertama dari
Qassasul Anbiya wal Mursalin, kisah para nabi dan rasul, Al-Bidayah wa Nihayah, dan beberapa buku termasuk karya Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad. Beliau dari seorang pakar arkeologi dan ilmu sejarah dari Arab Saudi yang beliau melakukan penelitian, dan saya tertarik dengan apa yang ditemukan oleh beliau. Nah, terkait dengan Zulkarnain ini, itu kan kunyah, bukan nama asli, landian ya. Nah, Zulkarnain itu diambil dari dua kata, Zu dan Kornain. Zu artinya yang punya, Kornain dua tanduk. Nah, kenapa dikatakan demikian? Ya, setelah kita kaji bahwa ternyata Zulkarnain ini adalah pemimpin Mesir setelah Ramses di zaman Nabi Musa ini tenggelam. Firaun yang zaman Nabi Musa tenggelam. Nah, maka kepemimpinan Mesir ini beralih kepada dia. Nah, dia adalah orang yang beriman pada Allah lewat dakwah Nabi Musa AS, dan dia disebutkan di dalam Al-Quran menurut penelitian Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad ini, bahwa dialah orang yang laki-laki yang disebutkan dalam surat Al-Mu'min. Wa qala rajulun ladzi yaqtulu imanahu min ali Firaun. Alaya. Berkatalah seorang laki-laki dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Kenapa kalian membunuh orang yang mengatakan Tuhannya Allah? Kalau memang dia benar, maka itu adalah kebenaran yang harus diterima. Dan jika dia berdusta, maka kedustaannya akan mencelakakan dirinya sendiri. Intinya begitu. Nah, orang ini siapa? Laki-laki yang menyembunyikan keimanannya. Nah, dalam sejarah itu dia adalah Zulkarnain. Dia termasuk kerabat, kalau tidak salah keponakan dari Firaun, keponakan dari Ramses. Dan dia adalah ilmuwan, orang cerdas, pintar matematika, kimia, dan semua ilmuwan. Dan dia adalah arsitek dari negara Mesir, kerajaan Mesir di masa Ramses itu, sehingga Mesir bisa semegah itu. Arsiteknya adalah dia. Ini artinya dia memiliki posisi yang sangat penting untuk keberlangsungan kerajaan Firaun, yang artinya tidak mungkin Firaun akan melepaskan dan kehilangan dia. Nah, maka Zulkarnain inilah yang kemudian setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Firaun tenggelam, Allah angkat dia menjadi nabi dan rasul. Apa yang membuat para ulama mengatakan bahwa dia ini adalah nabi dan rasul kemudian yang Allah utus setelah Ramses tenggelam? Ada kalimat inna makannahu fil ard. Sesungguhnya kami telah menempatkan dia di muka bumi. Nah, kalimat itu menjadi alasan yang pertama bagi para ulama mengatakan dia ini nabi dan rasul. Yang kedua, dia diberikan kebenangan untuk menyiksa satu kaum dan menolong satu kaum. Ya. Dan Allah kuatkan dia dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, baik kekuatan dalam hal ilmu, kekuatan dalam hal fisik, dan kekuatan dalam hal manajemen pemerintahan dan manajemen perang. Buktinya sekelas Ya'juj Ma'juj bisa dihadapi. Nah, Zulkarnain ini nama aslinya adalah Amenhotep, atau dalam versi Hollywood itu Imhotep. Itu versi Hollywood ya. Nah, beliau setelah beriman berganti nama menjadi Akhenaton. Akhna artinya hamba, ton artinya Allah. Akhenaton itu hamba Allah. Berarti dalam bahasa Arab itu Abdullah. Bahasa Mesirnya saat itu adalah Akhenaton. Ya, nah, beliaulah ini kemudian setelah menjadi raja Mesir menggantikan Firaun Ramses II ini zaman Nabi Musa, beliau merubah Mesir yang paganisme menjadi bertauhid. Maka simbol-simbol pagan beliau singkirkan. Maka beliau buat kekuasaan yang bertauhid. Maka kebijakan-kebijakan yang bersifat syirik dan mempertuhankan manusia itu dirubah. Hal ini tentu membuat protes besar-besaran dari bangsa Mesir sendiri yang meyakini paganisme, apalagi mereka merupakan pendampingnya Ramses yang masih selamat, yang masih hidup, yang tidak ikut menjadi ditelan oleh azab Allah. Maka mereka membuat kekuatan untuk menentang Amenhotep atau Akhenaton. Sehingga dia terkusir ke wilayah baru, ada yang menyebutkan wilayah itu Amunaptra. Nah, disitulah dia membuat istana baru yang murni bertauhid dan kekuasaan Mesir ada pada tangannya. Namun itu pun sama, beliau memiliki musuh yang tidak berhenti untuk menghancurkan Amenhotep ini. Maka dia mengembara, meninggalkan Mesir, berdakwah. Diutus Allah untuk menyuruh manusia dari mulai negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Nah, menariknya Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad ini mengatakan bahwa negeri matahari terbenam itu adalah Maldives. Kemudian negeri matahari terbit itu adalah Kiribati. Dan itu kalau ditarik garis lurus itu melintasi Indonesia. Melintasi Asia, kita kelewatan. Jadi ada kemungkinan memang peradaban Islam sampai ke Indonesia di zaman Nabi Musa. Pertama dengan dikirimnya kapur barus untuk memumikan jasad pada Firaun oleh Ramses. Karena Ramses juga dia seorang dokter. Ya, dia merasa suka dengan
Amenhotep Zulkarnain ini Ya. karena memang sama-sama pintar dan sama-sama memiliki kelebihan sains yang artinya saling membutuhkan. Nah, Indonesia ini sudah dikenal dengan kapur barusnya Ya. untuk memimpikan Firaun, jasadnya. Kemudian juga Zulkarnain dengan kemampuan teknologinya, bisa jadi malah ilmunya Ramses ini didapatkan dari pengajaran Zulkarnain ini. Zulkarnain ini. Ya, tapi dia kan keponakannya lebih muda daripada Ramses. Nah, dari sinilah peta perjalanan Islam sampai. Nah, kenapa diyakini dari sana? Karena diceritakan kesukaan dari Zulkarnain ini adalah wilayah-wilayah yang memiliki keistimewaan dari sisi sains dan teknologi, dari sisi ilmu pengetahuan. Seperti negeri matahari terbenam. Itu merupakan wilayah-wilayah atol yang merupakan wilayah yang dulunya adalah pegunungan yang meletus sehingga membentuk pulau-pulau yang berbentuk lingkaran menunjukkan bekas dari gunung-gunung berapi. Di mana itu? Itu di Maldives. Oh. Sama dengan Kiribati. Kiribati di mana saja? Kiribati itu di ujung sebelah timur negeri. Kalau memang pas dia memang dari negeri matahari terbit itu dari sana, dia berada di tidak jauh dari New Zealand, di atas New Zealand agak ke ujung. Oh, jauh juga ya perjalanan. Itu peradaban, maka disebutkan dari barat ke timur. Jadi barat ke timur. Nah, faktanya memang di Kiribati ataupun di Maldives mereka memahami sejarah-sejarah Islam dan ada keturunan-keturunan dari bangsa yang dibawa oleh Zulkarnain. Mereka mengenal peradaban Zulkarnain ini siapa, profilnya, sejarahnya. Sehingga ada kemungkinan besar dari peninggalan-peninggalan itulah diyakini ini adalah garis dakwahnya Zulkarnain yang kemudian naik ke Cina, dakwah ke Cina, kemudian ke Eropa juga. Nah, ketika di Cina, maksud saya di wilayah Kaukasus ya, dia bertemu dengan satu kaum yang hampir-hampir tidak bisa difahami perkataannya. Ini kemungkinan adalah bangsa Mandarin ya, yang bahasanya agak sedikit rumit ketimbang dengan Eropa dan sebagainya, Romawi. Nah, ada kemungkinan memang apa yang disampaikan oleh Al-Idrisi itu benar berdasarkan sejarahnya Zulkarnain, bahwa memang di wilayah itulah Ya'juj-Ma'juj di tembok. Cuma tembok yang mana yang dimaksudkan ini ada banyak pendapat. Kalau Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid mengatakan tembok Cina karena konstruksi pembangunannya mirip dengan piramida yang di Mesir. Kan arsiteknya Mesir ini adalah Zulkarnain. Ya. Nah, begitu pula dengan tembok Cina, konstruksinya dan sistem pembangunannya itu sama. Bahan-bahannya dan umurnya pun sama panjangnya. Ya 3.000 tahun ya kurang lebih. Bedanya panjang aja nih. Ini panjang ya, maksudnya dalam teknik pembuatannya dan juga bahan-bahannya itu sama. Dan dia bisa bertahan sampai hari ini kan? Bisa, dan umurnya ketika lihat dari struktur karbon yang dimilikinya itu hampir sama usianya dengan piramida. Hanya selisih berapa tahun saja gitu. Tidak lebih sampai 50 tahun kan. Nah, artinya bahwa kedua-duanya ini dikaitkan sebagai penemuan dari Zulkarnain. Nah, dan juga dikuatkannya dia diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sesuatu, itu membuktikan bahwa dia mampu menghadapi Ya'juj-Ma'juj yang digambarkan sebiadab dan sekejam itu, kanibalnya, makhluk kanibal. Nah, siapa sebetulnya Ya'juj-Ma'juj ini? Kalau tadi termasuk Zulkarnain sudah selesai ya, dikaitkan dengan Ya'juj-Ma'juj. Ya'juj-Ma'juj ini menurut Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid itu dari bahasa Cina. Ya Asia, jauh bangsa. Kemudian ya Asia, ma pasukan berkuda, jauh bangsa. Jadi Ya'juj-Ma'juj adalah pasukan berkuda yang datang dari Asia. Versi beliau. Nah, sementara ada pendapat yang harus kita cermati juga, ini terkait dengan pemahaman yang lahir dari hadis Rasulullah SAW ketika beliau bangun dari tidur malamnya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy di Madinah. Rasulullah SAW terbangun di malam hari dan merah wajah beliau, merah pula mata beliau, dan di situ Rasulullah bersuara berkata-kata dengan kata-kata yang keras, seolah-olah beliau mengalami mimpi buruk bagi kita, tapi mimpi ini artinya wahyu dari Allah SWT. Beliau mengatakan begini, La ilaha illallah, wailun lil arabin min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah, kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka.
Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislahad. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Sebesar itu. Nah, Sufyan, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, maksudnya perawi hadis ini mengatakan Rasulullah melingkarkannya seperti ini. Nah, itu 14 abad yang lalu. Nah, baik, kita cermati hadis ini. Celakalah bagi bangsa Arab karena keburukan mereka yang telah mendekat pada mereka. Siapakah bangsa Arab yang dimaksudkan? Kalau kita lihat Palestina bangsa Arab, Ya. Suriah bangsa Arab, Ya. Irak bangsa Arab, Afghanistan bangsa Arab, ya, Yaman bangsa Arab. Negara-negara yang kita sebutkan tadi, umat Islamnya terutama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengalami kebiadaban yang sangat luar biasa dengan tragedi Arab yang berdarah ini, Arab Spring ini. Nah, kemudian Rasulullah kaitkan dengan Ya'juj Ma'juj. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengatakan terbuka sebesar ini. Futihal yaum, hari ini telah terbuka min radmi Ya'juj wa Ma'juj, dari lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Itu 14 abad yang lalu. Sekarang gimana nih? Jangan-jangan tapi kan belum saja. Sekali lagi nggak begini, dari ayat Al-Quran itu kan itu kisah Dzulqarnain. Itu Ya'juj Ma'juj zaman dulu. Kemudian sama Dzulqarnain kan ditembok dia, ditembok, di benteng sehingga dia tidak bisa keluar. Dan dia akan keluar di akhir zaman. Dan dia termasuk dari 10 tanda besar. Dan kemudian Rasulullah kaitkan kebiadaban Ya'juj Ma'juj ini dengan petaka yang menimpa bangsa Arab. Nah, sekarang kita lihat Palestina yang sekarang ini dibantai ya. Tidak ada bangsa yang sebiadab Yahudi Zionis membantai umat manusia sekarang. Nah, saking biadabnya Ya'juj Ma'juj, dia menjadi satuan bagi kebiadaban sebuah bangsa pada bangsa yang lain. Nah, apakah Ya'juj Ma'juj ini manusia? Penelitiannya sampai dari para ahli itu sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh kan punya 5 anak laki-laki. Yang pertama bernama Abir. Abir meninggal sebelum terjadi banjir bah. Diperkirakan tahun 3650 sebelum Masehi. Kemudian Kan'an, dia meninggal ketika banjir bah terjadi karena termasuk dia menolak dakwah Nabi Nuh. Sehingga dia tenggelam ketika azab itu diberikan. Maka yang selamat 3. Nah, 3 inilah yang kemudian mengikuti ayahnya Nabi Nuh. Selamat, dan manusia yang ada di muka bumi yang tersisa adalah yang ada di perahu Nabi Nuh tadi. Itu terdampar di Bukit Utara, Turki Utara. Di Judi, Turki Utara. Nah, 3 anaknya ini, yang pertama Yafith, itu mengembara ke atas. Di arah mana tuh? Melahirkan bangsa Eropa, Kaukasus termasuk bangsa Armenia, Kaukasus ya, Rusia, termasuk juga Cina. Nah, Syam turun ke bawah melahirkan bangsa Arab. Syam, ya, ada Palestina, Suriah, Jordan, Irak dan sebagainya, Kuwait, Arab Saudi. Nah, adapun Ham turun ke bawah lagi, lebih bawah lagi dari Syam, yaitu melahirkan Mesir dan Afrika. Nah, dari Yafis ini, Yafis melahirkan anak yang bernama Magug bin Yafis. Magug inilah yang melahirkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka ini bangsa manusia seperti kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengenai bahwa mereka adalah anak cucu Adam. Manusia dong berarti. Manusia, cuma mereka berperilaku kanibal. Nah, begitu pula dengan apa yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi terkait dengan cerita Dzulqarnain, bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah kaum yang biadab. Itu artinya bangsa yang ada di sekitar itu yang mendapatkan kebiadaban Ya'juj Ma'juj di masanya itu mengenal mereka sebagai bangsa manusia. Mereka nggak bisa ketemu dengan luar gitu. Itu kok bisa bertahan hidup di situ gitu. Dan apakah mereka juga beranak pinak atau pakai mati, atau apa di dalamnya ada kota sendiri lagi atau gimana kira-kira? Kalau Rasulullah SAW menyebutkan mereka beranak pinak dan populasi mereka cukup banyak juga. Ya, dan dikatakan sampai untuk satu kabilahnya aja itu bisa sekali melahirkan dalam satu masa itu bisa sampai angka ribuan. Ya, dan kita bayangkan dari zaman Nabi Musa, Dzulqarnain sekarang udah 3.000 tahun. Jadi seberapa banyak populasi mereka itu luar biasa. Nah, seandainya mereka di benteng, berarti mereka terhalang dari sinar cahaya matahari. Tapi memang Allah masih berikan. Sempat juga berpikir apakah alien ini termasuk keturunan Ya'juj Ma'juj gitu. Karena mereka sensitif dengan cahaya matahari. Karena memang mereka hidup di alam yang gelap. Artinya tanpa cahaya matahari, sehingga bentuk tubuh mereka, morfologis mereka tuh berbeda dengan kita. Udah terevolusi gitu ya? Terevolusi sendiri dengan kondisi lingkungan. Karena manusia memang makhluk adaptasi, adaptif nih, maksudnya adaptif. Nah, kemungkinan ini menjadi